Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun kita berada, tiada kata yang patut untuk senantiasa kita ucapkan, melainkan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sungguh dalam kehidupan kita tak ada satupun yang terlewatkan, melainkan di situ ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat buat junjungan Nabi besar kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, teladan yang terbaik bagi umat manusia sepanjang zaman. Para pemirsa dimanapun kita berada, manusia di dalam kehidupan ini tidak ada satupun yang tidak mempunyai dosa atau kesalahan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa setiap anak cucu Adam pernah melakukan dosa atau kesalahan, akan tetapi sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan dan dosa itu, ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun kita berada, momentum Ramadan ini menjadikan kita akan menjadi lebih baik. Sebab di dalam bulan Ramadan begitu banyak pahala yang akan kita raih di dalamnya. Segala amal kebajikan-kebajikan yang kita kerjakan di dalamnya bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala yang kita kerjakan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengingatkan kepada kita. Ketika beliau hendak naik ke atas mimbar, maka datanglah malaikat Jibril menghampiri beliau. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah, yang malaikat Jibril meminta untuk diaminkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu di antara doanya ialah bahwa sungguh celakalah mereka yang mendapatkan bulan Ramadan, lalu kemudian ia tidak diampuni dosa-dosa karenanya. Maka diaminkan doa ini oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, para pemirsa dimanapun kita berada, di dalam hadis yang sahih pun dijelaskan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwa barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari sisinya, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu. Para pemirsa dimanapun kita berada, berkaitan tentang pengampunan dosa, maka tentu manusia tak ada satupun yang terlepas dari dosa dan kesalahan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, momentum Ramadan ini hadir bagi manusia untuk membersihkan segala dosa dan kesalahan yang pernah ia perbuat, baik ia sengaja ataupun ia tidak sengaja. Pemirsa dimanapun kita berada, maka tentu ketika kita melakukan puasa, maka apakah akan otomatis kita mendapatkan pengampunan dosa itu dari Allah atau tidak? Maka tentunya perlu kita pahami bahwa di dalam hadis ini ada dua yang mesti kita pahami agar kita mendapatkan yang namanya pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengerjakan puasa dalam bulan Ramadan ini. Yang mana itu? Yang pertama adalah keimanan kepada Allah.
Karena keimanan itu adalah merupakan tolak ukur kita dalam beramal kepadanya. Oleh sebab itu, di dalam Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayatnya dengan seruan. Seruan untuk mengerjakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini Allah menyeru hambanya, hai orang-orang yang beriman. Maka tentunya ketika kita mengerjakan yang namanya perintah puasa, tentu yang menjadi dasar atau pondasi kita dalam mengerjakan yang namanya perintah Allah yang disebut dengan puasa itu, maka tentu harus didasari dengan pondasi keimanan kepada Allah. Sebab kenapa? Ketika satu bangunan itu tanpa didasari dengan pondasi yang kuat atau kokoh dalam kehidupan ini, maka hanya dengan getaran sedikit maka bangunan atau rumah itu pasti akan rubuh, bahkan retak. Apalagi datang yang namanya sebuah goncangan dahsyat. Begitu pula dengan puasa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, jamaah. Sebab perlu yang namanya pondasi dalam hati kita. Kesadaran diri kita untuk melakukan yang namanya puasa. Sebab boleh jadi kita bangun sahur, tetapi kita tidak tahu di luar sana kita berbuat apa. Oleh karena itu tidak ada hadis dan ayat pun yang kita temui di dalamnya yang menjelaskan tentang pahala yang diperoleh bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Tidak ada. Sebab mengapa? Hanya Allah sendiri yang langsung akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa itu. Sebab akan dinilai atau diukur dari yang namanya keimanan seseorang. Maka semakin tinggi keimanan dan kesadarannya untuk mengerjakan yang namanya puasa ini, maka akan semakin tinggi pula pahala yang ia peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, agar puasa kita melahirkan yang namanya pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ihtisab. Imam Al-Khattabi dalam kitab Fathul Bari, beliau di sana menjelaskan, mengatakan bahwa makna ihtisab itu agar kita mendapatkan pengampunan dosa dari Allah dalam melakukan puasa pada bulan Ramadan adalah adanya tekad yang kuat di dalam hati kita, kesungguhan hati kita untuk melakukan yang namanya perintah itu. Jadi bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban kita lalu selesai sudah kewajiban itu. Tidak. Akan tetapi di samping kita mempunyai pondasi yang kuat di dalam hati, juga mesti dibarengi yang namanya kesungguhan hati untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan puasa itu. Para pemirsa, dimanapun kita berada, maka ketika kita mengerjakan puasa pada siang harinya, lalu kemudian pada malam harinya kita mengerjakan amalan-amalan kebajikan seperti sholat lail, membaca Al-Quran, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan. Maka ketika didasari dengan keimanan, kesadaran diri kita, dan adanya ihtisab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disinilah yang dimaksudkan ghufira lahu ma taqaddama min dzammi, maka akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ternyata juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh mengingatkan kepada kita bahwa ternyata ada manusia yang berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi tidak ada pahala yang ia peroleh, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Para pemirsa dimanapun kita berada, mudah-mudahan momentum Ramadan ini menjadikan kita menjadi lebih baik ke depan. Insya Allah dengan puasa yang kita kerjakan, kita keluar dari bulan Ramadan menjadi
menyandang predikat la'allakum tattaqun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.